Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dari tim GWS Official berkesempatan untuk hadir dan mendatangi stasiun Karangsuwung yang terletak di Kabupaten Cirebon. Stasiun ini dulunya beroperasi, namun sudah lama stasiun ini tidak beroperasi. Di dalam stasiun ini sering terjadi gangguan-gangguan yang dialami oleh para petugas jaga stasiun ini. Konon stasiun ini ada yang melihat noni-noni Belanda yang sering hadir di stasiun ini. Jadi untuk lebih lanjut, kami dari tim GWS Official akan mengupas tuntas misteri dan apa saja yang pernah terjadi di stasiun ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton video kami sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like dan komen. Jika Anda memiliki tempat yang bagus, mohon beritahu kami. Insya Allah suatu saat kami nanti akan mendatangi tempat-tempat yang menurut kalian itu sangat menyeramkan. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus. Selamat malam. Sekarang kami sudah berada di dalam stasiun ya. Di samping saya ada Kang Aja dan Kang Arif, dan juga di sebelah saya ada Mbah Wahyu ya. Oke, mungkin untuk kami di sini akan melakukan pertama review dah ya. Setelah mereview, mungkin kami akan mengupas pernah terjadi apa di stasiun ini dan apa saja yang pernah dialamin oleh para penjaga di sini ya. Namun menurut informasi yang kami dapat, ternyata di sebelah sana sering terjadi gangguan-gangguan kepada penjaga. Ya mungkin nanti akan dibahas ke sana oleh Kang Ajay ya untuk wilayah sana, dan saya di sini mungkin akan membahas sebelah sini dulu. Nah, setelah itu selesai, mungkin kami akan nanti terakhir video kami akan melakukan sebuah uji nyali ya. Apakah sosok yang berada di sini akan muncul ya? Mudah-mudahan mereka mau menampakkan diri di sini ya, namun tidak mengganggu, hanya menampakkan gitu kan, ataupun menampakkan bahwa mereka benar-benar ada di sini, namun kami tidak akan mengganggu mereka ya. Oke, jangan berlama-lama ya, karena waktu sudah mungkin hampir lama. Kita akan memulai mungkin yang sebelah sini dulu ya. Oke, untuk sebelah sana ada Kang Aja dan Kang Arif, dan sini saya akan mereview bersama Kang Arif. Oke, kamera ikutin saya. Oke, sekarang kita sudah bersama Mas Ajay ya. Dan sekarang di belakang saya ini adalah gedung. Menurut penjaga di sini, gedung ini tidak boleh dibongkar karena sudah termasuk cagar budaya. Betul begitu, Mas Ajay? Ya, betul sekali, karena kemarin infonya juga seperti itu. Berarti gedung ini kira-kira dibangun udah berapa lama, Mas Ajay, kira-kira? Ini info dari narasumber itu kurang lebih 1 abad ya, kalau nggak salah kurang lebih 1 abad. Oke. Mas Ajay, bisa Mas Ajay jelaskan gedung ini berfungsi sebagai apa dan dulunya, dan sekarang gedung ini apakah masih berfungsi, apakah sudah tidak berfungsi lagi, Mas Ajay? Oke, ini di belakang saya juga nih ada, ini boleh sedikit maju dulu. Nah, ini dulunya itu tempat, nah ini buat pembelian loket kereta ya. Jadi kalau orang-orang mau pemberangkatan ini bisa di sini pembelian loket. Cuman ini sekarang itu menjadi gudang di dalamnya. Nah, benar ya, menjadi gudang. Ini info dari narasumber, ini menjadi gudang sekarang. Tuh kali Mas Tani. Oke. Jadi menurut Mas Ajay, gedung yang di belakang saya ini dulunya loket dan sekarang sudah menjadi gudang. Mas Ajay, apakah pernah terjadi ataupun pernah melihat penampakan-penampakan ataupun gangguan-gangguan yang berada di dalam bekas loket ini yang sekarang menjadi gudang, Mas Ajay? Kalau infonya sih, kalau di belakang gudang ini belum sempat terjadi gitu kalau di sini, karena emang masih agak terawat gitu, jadi belum terjadi hal-hal yang negatif gitu. Oke pemirsa, menurut Mas Ajay di belakang saya belum pernah terjadi apa-apa, mungkin ya, mungkin ada mah ada, namun mereka tidak mengganggu. Betul begitu, Mas Ajay? Iya, betul, kemungkinan seperti itu. Oke, Mas Ajay, apakah selain gedung ini sebelah sana apakah masih ada gedung lagi ataupun ruangan-ruangan lagi yang belum kita temuin, Mas Ajay? Nah, di belakang sana emang
ada beberapa gedung, itu ada beberapa tempat ruangan, mungkin ada kisaran 3 ruangan lagi nih yang mungkin kita akan datangi ke belakang bersama nanti Kang Dani juga, masih ada kurang lebih 3 gedung berarti. Oke, permisa, mari kita menuju ruangan selanjutnya ya. Kamera. Oke, sekarang kami sudah berada di ruangan selanjutnya. Mas Ajay, apa di samping Mas Ajay ini ruangan apa ya Mas Ajay dulunya, berfungsi sebagai apa, dan sekarang kira-kira ruangan ini masih berfungsi atau tidak Mas Ajay? Ini buat ruangan yang di sini itu dulunya masih sama nih, nyambung sama loket pembelian ke belakang, cuman sempat tidak terurus. Sekarang ini jadi tempat kantor atau misalkan boleh mendekat juga ke sini. Nah, ini udah sedikit direnovasi juga, sekarang ada di dalamnya segala macam komputer dan lain-lain gitu. Jadi sekarang mungkin agak terurus di ruangan ini nih. Oke, kira-kira Mas Ajay, kira-kira pernahkah di ruangan ini yang info Mas Ajay terima dari penjaga di sini, pernahkah ada gangguan-gangguan ataupun penampakan-penampakan yang sering dilihat oleh para penjaga Mas Ajay? Nah, untuk penampakannya sendiri ini saya info langsung dari narasumber. Nah, ini info langsung dan bukan rekayasa juga gitu. Jadi ada satu petugas dari stasiun Karangsubungnya, itu 2 orang langsung, cuman harinya berbeda gitu. Jadi dia dulunya pernah tidur di tempat ini gitu. Cuman ada dari 2 orang petugas itu, pertama dia didatangi dalam mimpi gitu. Didatangi dalam mimpi tersebut itu ada suatu cewek, di situnya tuh perempuan berbaju putih di situ. Katanya sih itu perempuan adalah itu noni-noni Belanda katanya sih. Nah, sebelum sebelum dia datang itu katanya dia posisi di dalam itu ada meja gitu. Jadi dia tidur, cuman sebelum kejadian dalam mimpi itu si meja itu ya agak kedorong gitu. Nah, akhirnya pas di dalam mimpinya juga itu ada noni-noni Belanda gitu menghampiri dia dan mengganggu gitu, paling Kang Dani. Oh, jadi begitu ya. Dan menurut yang saya terima juga, untuk ruangan sebelah sana yang saya tahu ya, itu adalah gudang. Dan kata orang di sini, penjaga stasiun ini, di situ yang paling sering mengganggu para pekerja di sini. Benarkah, Mas Ajay? Ya betul, kemarin juga saya info dari orang petugasnya seperti itu. Oke. Mungkin kami kalau ke sana kami tidak bisa karena privasi dari pihak gedung ya, untuk tidak mengekspos semua, karena sebuah tempat ini juga memiliki sebuah aturan dan privasi. Oke. Menurut informasi yang saya terima dari para penjaga, pernah kejadian ataupun pernah ada tragedi di depan saya. Silakan bisa kamera ke sana. Oke, ke depan. Kamera ke sini. Tepat di belakang saya, dulu pernah ada terjadi sebuah tragedi, bahwa ada sosok pemuda yang mungkin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Benarkah Mas Ajay seperti itu? Ya betul sekali, soalnya saya juga waktu itu melihat langsung di tempat sini. Nah, dan konon katanya juga tubuhnya itu mungkin hancur ya. Benarkah Mas Ajay? Ya, mungkin berarti tubuhnya terurai ya Mas Ajay ya? Terurai waktu itu pas kejadian itu kurang lebih 2 meter sampai 3 meter itu tubuhnya kepisah-pisah gitu. Iya. Dan setelah terjadi tragedi itu, apakah penjaga stasiun mengalami gangguan ataupun mengalami sebuah kejadian yang aneh gitu ya? Apakah pernah mengalaminya Mas Ajay, para penjaga di sini setelah terjadinya tragedi bunuh diri itu Mas Ajay? Nah, saya info dari petugasnya ini setelah ada kejadian gitu ya, setelah ada kejadian yang orang bunuh diri pemuda di sini, itu konon katanya
Wah, konon katanya itu setiap hari Selasa atau setiap malam Selasa. Nah, ini makanya kita sekarang sengaja ini kita hari Selasa gitu. Jadi pengen tahu apa benar gitu yang diomong petugas ada atau enggak. Nah, yang isinya dari petugas itu katanya di belakang nih, di bagian rel itu katanya sering kecium bau-bau aneh atau bau-bau anyir ya, bener ya. Bau-bau anyir ini di daerah rel itu bisa sampai ke dalam juga katanya. Nah, itu di situ juga pada saat itu posisi ada satu kucing tuh. Posisi ada satu kucing. Kalau kucing kan biasanya menandakan gitu. Nah, waktu itu ada satu kucing di depan pintu. Nah, dia pas pas petugas juga di situ eh dia nyium 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 bau anyir gitu. Pas nyium bau anyir bertepatan dengan kucing ada satu. Nah, cuman pas waktu itu si kucing pindah agak ke daerah barat gitu. Nah, pas agak ke daerah barat si apa namanya bau anyir juga ikutan pindah menurut petugas gitu. Soalnya yang mencium juga bukan satu orang saja, itu hampir dua orang katanya sih emang seringnya sih hari Selasa atau malam Selasa dan kadang-kadang juga malam Jumat gitu biasanya Kang Dani. Oke, mungkin untuk di sini apa namanya sampai di sini saja. Oke, untuk selanjutnya kami ingin melakukan interaksi langsung kepada sosok makhluk yang berada di sini agar kami mendapatkan informasi ataupun mendapatkan hal-hal positif untuk kami lakukan. Mungkin kami akan melakukan sebuah tes uji nyali. Apakah benar sosok itu sering muncul ataukah tidak? Mudah-mudahan kami berjumpa dengan sosok itu karena kami ingin mengupas sebuah misteri pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Ajay sudah. Ada tambahan. Oke, jadi tambahan Mas Ajay. Ini saya info juga dari petugas, katanya waktu itu dia pagi-pagi ya, ceritanya itu pagi-pagi ada petugas yang shift malam, dia pagi-pagi coba ke kalau ke kamar mandi dia coba ke kamar mandinya itu malam-malam maaf. Coba ke kamar mandi. Nah, dia ke kamar mandi itu katanya di dalamnya itu ada yang lagi mandi, makanya dia nungguin gitu mau buat ke kamar mandi itu buang air. Nungguin ternyata udah ditungguin, pas dibuka nggak ada siapa-siapa gitu. Padahal pada saat itu katanya ada suara air dan segala macam di kamar mandi gitu. Nah, itu paling tambahannya. Makanya yang masih jadi misteri lah di dalam juga ada kamar mandi gitu katanya sih. Dan katanya juga kamar mandinya itu udah nggak berfungsi lama ya Mas Ajay? Iya betul. Nah, itu juga udah nggak berfungsi lama juga, makanya ya mungkin mengundang hal-hal mistis lah mungkin. Oke, informasi dari sini mungkin sampai di sini. Oke, karena waktu sudah larut malam, kami akan langsung saja melakukan interaksi langsung kepada sosok yang berada di sini. Oke, untuk melakukan itu kami akan pindah lagi ke sebelah sana karena di sini cukup terang dan di sana mungkin energinya lebih kuat daripada di sini. Ya, benar Mas ya. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat. Mungkin kami akan melakukan uji nyali di sini. Untuk uji nyali kami akan Mas Arif sebagai orang yang mengajukan dirinya untuk melakukan uji nyali. Oke, Mas Arif silakan ke depan. Oke, sekarang saya sudah bersama Mas Arif. Mas Arif, apakah Mas Arif sudah siap untuk melakukan uji nyali ini? Allah siap. Oke, sebelum Mas Arif melakukan uji nyali, alangkah baiknya kita berdoa demi keselamatan kita semua dan keselamatan Mas Arif. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan kami mendapatkan hasil dan tidak terjadi apa-apa kepada kami. Oke, jangan lama-lama. Silakan Mas Arif untuk melakukan uji nyalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan beruji nyali di sini sendirian, gak ada siapa-siapa. Oke, di sini suasana sangat sepi, negatifnya sangat tinggi ya. Oke, kita langsung ke toilet aja. Barangkali ada fenomena di sana.
Oke guys, kita udah di depan toilet. Barangkali ada sosok makhluk astral. Nah, ada suara. Bisa kalian dengar tadi guys? Ada suara. Oke, kita ke dalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu suara apa? Subhanallah. Oke, kita selanjutnya ke toilet yang ketiga aja langsung. Soalnya di sini digembok. Ini konon katanya dulunya sering dipakai buat orang-orang yang mau kebelet pipis, dan sekarang udah terbengkalai. Bisa kalian lihat. Duh, itu ada suara apa lagi guys? Saya sendirian di sini guys. Teman-teman saya ada di sana semua. Oke guys, kita akan ke depan. Allahu Akbar. Itu apa? Putih-putih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Itu ada putih-putih, ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Bisa kalian tadi lihat ada sosok putih di belakang pohon pisang. Ya Allah. Ternyata hilang. Subhanallah, itu apalagi ya Allah. Ternyata di sini banyak fenomena-fenomena makhluk astral. Kita bisa lihat ke depan dulu. Ternyata di sini pohon pisang semua. Tadi ada di situ guys. Ternyata hilang. Subhanallah. Subhanallah, ini anginnya sangat kencang ya. Allahu Akbar. Oke, kita kembali ke toilet lagi guys. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu fenomena lagi. Gak kuat, udah. Gimana Mas Arif? Setelah tadi sudah melakukan uji nyali ya, apakah ada sesuatu yang membuat Mas Arif merasa takut setelah melihat sosok-sosok tertentu, Mas Arif? Saya tadi melihat sosok putih di belakang pohon pisang dan satunya di belakang toilet. Nggak tahu itu sosok apa, dan saya sering mendengar suara-suara nggak tahu itu apa. Ya segitu saja sih, saya mendengar dan melihat sosok putih di belakang pohon pisang dan di toilet. Oke, mungkin Mas Arif masih kaget, jadi mohon maaf pembawaannya
sedikit terganggu karena mungkin masih kaget ya, mungkin pertama juga dia melakukan ini. Dan terima kasih untuk para subscriber yang telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video kami bermanfaat untuk Anda. Karena kan waktu sudah malam, kami pesan-pesan untuk masyarakat sekitar, jangan pernah menjadikan tempat yang dikatakan keramat sebagai tempat yang ditakuti. Sebenarnya ketakutan adalah yang ada dalam hati kita, bukan tempatnya. Takut berasal dari hati, bukan dari tempat. Oke, karena waktu sudah malam ya, dan mohon maaf juga tadi rencana kami ingin ke jembatan sana, tempat tragedi waktu terjadi, dan mohon maaf kami tidak bisa ke sana dikarenakan kami merasakan hal-hal yang mungkin tidak kami inginkan jika kami ke sana. Nah, di sana tempatnya sedikit berbahaya juga. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, GWS Official. Selamat malam.